Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas final Liga Champions yang sudah dinanti-nanti untuk di penghujung akhir musim, yaitu antara Manchester City melawan Chelsea. Klub kebanggaan saya melawan Chelsea. Di mana kedua tim ini merupakan salah satu atau keduanya merupakan tim terbaik di Liga Inggris dan tim terbaik di Liga Champions pada saat musim ini. Karena apa? Karena perkembangan mereka sangat pesat sehingga layak untuk kedua tim berada di partai puncak. Dan di pertandingan kali ini tim atau kemenangan berpihak pada tim Chelsea, The Blues Chelsea. Ya, kalau kita melihat secara komponen sebelum pertandingan dimulai, tentunya kita melihat skema atau pemain yang diturunkan oleh kedua tim. Dan pemain yang diturunkan oleh kedua tim tidak jauh beda seperti apa yang diprediksikan, yaitu dengan 3-4-3-nya Chelsea dan 4-3-3-nya dari Manchester City. Namun yang berbeda adalah Manchester City menerapkan 4-3-3 false nine dengan tanpa DM. Biasanya Pep Guardiola selalu memberikan pemainnya atau memberikan starting line up-nya dengan menggunakan DM. Akan tetapi kejutan diberikan oleh Pep Guardiola dalam menghadapi partai puncak Liga Champions ini, di mana dia tidak menggunakan DM, melainkan semuanya adalah tipikal gelandang serang atau gelandang box to box yang ada di starting line up pada pertandingan tadi. Sedangkan untuk Chelsea tentu 3-4-3-nya yang sangat dinanti-nantikan oleh para fans Chelsea dan para penonton sepak bola, bahwa 3-4-3-nya Tuchel itu sangat berjalan efektif, di mana 3-4-3-nya Tuchel itu mampu mengalahkan tim-tim besar seperti Real Madrid contohnya, gitu kan. Bahkan dia mampu mengalahkan City 3 kali dalam 3 pertandingan, itu di FA Cup, terus di Liga Inggris, dan sekarang di final Liga Champions. Tentunya Pep Guardiola sadar betul bahwa Thomas Tuchel ini merupakan salah satu pelatih yang harusnya diwaspadai dalam segi strateginya. Karena apa? Karena strategi dari Thomas Tuchel itu berjalan sangat efektif dalam sisi defensif dan dalam sisi counter attack yang mereka buat atau yang mereka ciptakan, sehingga banyak peluang yang dihasilkan oleh Chelsea. Dan untuk Manchester City ada beberapa catatan yang perlu di garis bawahi di sini. Seperti tidak adanya DM, Fernandinho maupun Rodri, mereka menggunakan Ilkay Gundogan, di mana ketika Ilkay Gundogan bermain agak sedikit jauh jaraknya antara defensif dan lini tengah. Kalau ada Fernandinho atau Rodri, pasti ada space yang mampu dimanfaatkan oleh Manchester City dalam segi dari bertahan ke lini tengah. Akan tetapi dalam permainan yang diterapkan pada saat pertandingan tadi, itu seakan-akan Manchester City dari 4-3-3 berubah menjadi 3-4-3, di mana Zinchenko masuk ke dalam membentuk sebuah diamond di situ. Membentuk lini tengah diamond, ada Gundogan, ada Bernardo Silva, ada Kevin De Bruyne, dan ada Zinchenko. Sedangkan sayap mereka, Mahrez sama Sterling, sama-sama di sisi sayap, sedangkan Phil Foden sebagai false nine-nya. Kalau di Chelsea jangan disebutkan lagi, tentu Werner di ujung tombak, Mount sama Havertz yang mendukung dari belakang, dan sisi sayap yang sangat lihai pada saat ini yaitu Reece James dan Ben Chilwell. Sebenarnya di pertandingan ini Manchester City mampu untuk menekan sejak menit pertama. Sejak peluit dibunyikan, Manchester City mampu menekan. Bahkan di menit-menit belasan itu Raheem Sterling mampu mengancam gawang dari Edward Mendy, di mana bola long ball yang diterapkan dari lini tengah itu tidak mampu dibaca oleh Reece James, sehingga Sterling mampu untuk mendribbling ke dalam kotak penalti, akan tetapi gagal karena mampu ditepis atau dihambat oleh Edward Mendy, sehingga peluang terbuang sia-sia. Selain itu, peluang juga didapati oleh seorang Phil Foden. Umpan tarik dari Kevin De Bruyne tidak mampu dimanfaatkan atau diblok oleh seorang Antonio Rudiger, sehingga tidak mampu menciptakan gol. Yang menjadi catatan untuk di pertandingan kali ini adalah peran penting dari N'Golo Kante dan lini center back dari
Chelsea, di mana solid sekali Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger. Sebelum Thiago Silva ditarik keluar ya, itu sangat solid sekali di lini pertahanan. Sebelum Thiago Silva ditarik dan digantikan oleh Christensen, juga sangat solid di lini pertahanan. Yang kedua, patut diacungi jempol kepada N'Golo Kante. Pemain ini selalu ada di lini tengah, bahkan kocar-kacir dalam artian pemain Manchester City tidak mampu menembus seorang N'Golo Kante, di mana N'Golo Kante mampu mengcover bola serangan dari Manchester City, dan bahkan gol atau kreasi dari N'Golo Kante mampu menciptakan gol dengan N'Golo Kante bermain indah dengan Chilwell dengan 1-2-nya, dan mampu memberikan terupas kepada Kai Havertz, sehingga Kai Havertz mampu mengecoh penjaga gawang Edson Moraes dan menceploskan bola ke gawang. Gol 1-0 di babak pertama. Dan di babak kedua pun itu semua dikontrol oleh Manchester City. Manchester City sejak peluit pertama langsung mengkontrol permainan, akan tetapi malapetaka datang ketika Kevin De Bruyne bertabrakan dengan seorang Antonio Rudiger, sehingga menyebabkan dia harus ditarik keluar karena di pelipis matanya sudah lebam karena kena hantaman dari Antonio Rudiger, dan digantikan oleh Gabriel Jesus. Nah, dengan bermainnya striker murni tentunya itu menjaga asa untuk selalu menyekan, dan alhasil Manchester City sejak babak kedua dimulai itu menekan pertahanan dari Chelsea. Akan tetapi Chelsea sekali lagi patut diacungi jempol di lini tengahnya kepada N'Golo Kante dan defensifnya, di mana Christensen, Rudiger sama Azpilicueta, terutama Azpilicueta ya, banyak membuang serangan-serangan atau menyapu serangan-serangan dari Manchester City. Alhasil Manchester City harus memainkan seorang Fernandinho, karena Fernandinho adalah penghubung dari lini bertahan ke lini tengah maupun lini depan. Karena Fernandinho seorang DMF mampu membaca permainan, sehingga ketika Fernandinho main, tentu jelas gaya permainan City lebih fluid, lebih teratur, lebih nyata, sehingga dapat menciptakan banyak peluang. Terlebih lagi Aguero masuk, ini menambah gaya gedor untuk Manchester City di lini depan. Akan tetapi sekali lagi defensif dari Chelsea ini sangat kokoh, sangat solid, dan bahu-membahunya sangat tepat. Ada beberapa peluang yang diciptakan di babak kedua, akan tetapi mampu dihempaskan oleh pemain dari Chelsea. Sebut saja umpan silang dari John Stones yang mampu diumpan-tari oleh Riyad Mahrez kepada Phil Foden, mampu ditepis diblok oleh seorang Christensen. Selebihnya banyak peluang, bahkan umpan silang dari Riyad Mahrez kepada Ilkay Gundogan mampu diblok atau mampu disapu oleh seorang Azpilicueta. Tentunya ini menjadi sebuah catatan dan menjadi sebuah pemikiran untuk Pep Guardiola untuk bermain lebih konkret lagi di pertandingan yang akan datang atau di musim yang akan datang. Mungkin ini belum waktunya untuk City meraih gelar juara di Liga Champions, akan tetapi ini menjadi sebuah pengalaman untuk tim Manchester City karena mampu menapaki kakinya ke Liga Final Liga Champions. Saya sebagai fans tentunya kecewa melihat atau mendapati kabar bahwa Manchester City tidak mampu mengangkat juara atau mengangkat piala Liga Champions pada musim ini. Dengan superiornya di musim ini, Manchester City tidak mampu mengangkat Liga Champions. Tapi patut kita acungi jempol kepada Manchester City, dan patut kita apresiasi lagi kepada Pep Guardiola dalam memainkan peran dari masing-masing pemain di masa pandemi ini. Tentunya ini menjadi sebuah catatan. Semoga di musim depan lebih gacor lagi, lebih meningkat lagi dari sisi penyerangan maupun dari sisi defensif dan dari sisi mencetak gol. Semoga tahun depan City berbenah dan mampu bermain lebih bagus lagi dari musim ini, terutama di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Mungkin untuk penutup akhir dari musim ini, di laga ini saya mengucapkan selamat kepada Chelsea, dan semoga City di musim depan lebih gacor lagi, lebih menawan lagi permainannya, sehingga kita bisa mampu review untuk pertandingan Manchester City. See you guys.